Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an وَذَلِّ النَّاسِ وَبِيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Shadaqallahul Azim. Saudara-saudara kaum muslimin, alhamdulillah pada waktu ini, pada hari kedua berakhir Ramadan, marilah kita memanfaatkan waktu yang sesingkat ini untuk selalu menjadikan diri kita sebagai manusia yang semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, tidak terasa sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang amat mulia. Rugilah kita bila kita tidak menjadikan Ramadan ini menjadi bulan yang semakin menjadikan diri kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, saya membacakan ayat yang termaktub pada surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat itu panjang, tapi ayat 185 itu menjadi peringatan bagi kita betapa agung Ramadan ini. Tidak ada di ayat lain, di surah lain Allah menyebutkan kata Ramadan kecuali di ayat 185. Kita tidak menemukan kata lain di surah lain selain di ayat itu. Maka Ramadan ini pasti ada sesuatu rahasia, pasti ada maksud, pasti ada tujuan supaya kita mau merenungkan mengapa Allah hanya meletakkan satu kata ini di dalam Al-Quran dan tidak diulang kembali kecuali hanya di ayat itu. Para ulama menjelaskan, bila satu kata berarti itu pasti ada tujuan yang amat agung. Celaka bagi manusia yang tidak tahu betapa Allah sangat menginginkan bagi kita untuk introspeksi dan merenungkan ayat itu. Saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin meringkas saja. Kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah yang sangat rahasia ini? Tidak ada ibadah yang sangat rahasia kecuali puasa ini. Salat yang kita lakukan, ibadah solat sunnah maupun ibadah solat wajib yang kita lakukan, semua orang tahu. Bahkan orang dekat di sekeliling kita pun akan tahu. Zakat yang kita tunaikan, semua orang juga pasti tahu. Haji yang kita laksanakan, semua orang juga pasti tahu. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu
siapapun kita menjalankan puasa secara benar atau menjalankan puasa secara ritual atau berpura-pura puasa, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali kita sendiri dan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang disebut ibadah yang sangat rahasia. Sekali lagi, ini ibadah yang sangat rahasia. Hari ini dan hari esok kita melaksanakan puasa. Setelah itu kita berpisah dengan Ramadan. Kita hanya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tahun depan kita bertemu kembali dengan Ramadan. Semoga Allah memperpanjang umur kita. Saudara-saudara sekalian, Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan yang sangat agung ini supaya kita selalu merasa bersama dengan Allah. Kalau kita selalu merasa bersama dengan Allah, tidak ada peluang bagi kita untuk berkhianat kepadanya. Tidak ada peluang bagi kita untuk melakukan kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada peluang bagi kita untuk melakukan dosa sekecil apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan menahan, bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi kita juga diperintahkan untuk menahan segala sesuatu yang membuat Allah kecewa. Janganlah kita membuat Allah kecewa. Janganlah membuat Allah sedih atas ucapan kita dan tindakan kita, yang sebenarnya ini menjaga kesucian jiwa kita. Allah itu suci, Allah itu kudus, dan Dia selalu ingin kita menjadi orang yang kudus, orang yang suci dan selalu menyucikan jiwa. Kita tahu kita tidak mungkin lepas dari dosa. Kita tahu kita tidak mungkin lepas dari kekhilafan. Tetapi Allah tahu bahwa kita ada kemampuan untuk kembali kepadanya. Ada kemampuan untuk bertaubat kepadanya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun kekhilafan yang kita lakukan, maka Allah akan menerima dengan tangan terbuka bila kita bertaubat kepadanya. Manfaatkan bulan suci ini sebagai sarana untuk kembali bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah sebetulnya ada pesan penting kenapa puasa ini ada kaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Quran kecuali jiwa kita dibersihkan. Tidak ada seorang pun yang bisa berinteraksi dengan Quran bila jiwa kita belum disucikan. Itulah sebabnya Allah perintahkan kita di bulan suci ini untuk penyucian jiwa, supaya kita bisa menyentuh dengan Quran, kita bisa berinteraksi dengan Quran, dan kita bisa bersama-sama berjalan di dalam Quran. Saudara-saudara sekalian, kita masih ingat kenapa di dalam Al-Quran, bahkan di bagian cover Al-Quran selalu ditulis dengan kalimat yang besar huruf-hurufnya. Potongan ayatnya berbunyi, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Para ulama ahli tafsir menafsirkan al-mutahharun itu adalah para malaikat yang suci, yang tidak pernah melakukan dosa. Tetapi juga ada penjelasan dari para ulama, bukan hanya merujuk pada para malaikat yang disebut al-mutahharun, tapi juga manusia-manusia yang mau menyucikan jiwanya, yang mau membersihkan jiwanya, yang dapat bersatu dengan Quran. Quran itu suci, Quran itu murni, Quran itu tidak ada kesalahan, Quran itu benar-benar terjaga.
dan Allah menjaganya semua itu, maka kita diperintahkan untuk berpuasa supaya bisa menyatu dengan Quran. Hiduplah dengan hidupnya Quran. Berinteraksilah selalu dengan Quran. Maka bagaimana supaya kita bisa memahami kenapa Allah perintahkan kita menjalankan ibadah yang sangat rahasia ini? Saya ingin menjelaskan. Pesan Al-Quran itu pesan yang sangat suci. Kisah-kisah yang termaktub di dalam Al-Quran itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Mulai dari peristiwa Adam, bahkan juga peristiwa dalam keluarga Nabi Yusuf, semua diabadikan dalam Quran, menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang pernah tidak bersalah. Semua manusia pernah melakukan kekhilafan, kecuali orang-orang yang disebut al-ma'sumun. Orang-orang al-ma'sum, orang-orang yang disucikan, yang dijaga oleh Allah, mereka adalah para nabi. Kita ini bukan para nabi, juga kita ini bukan keturunan nabi. Ada peluang untuk bersalah, ada peluang untuk khilaf, tetapi berbahagialah kita bila kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim, tadi saya katakan terjaga, murni, tidak ada satupun kesalahan yang termaktub di dalam Al-Quran. Bahkan kemurnian Al-Quran terjaga bukan hanya ayat-ayat yang termaktub di dalamnya, tapi juga kata yang termaktub di dalamnya. Bahkan huruf demi huruf terjaga di dalam Al-Quran. Saya ambil contoh surah Al-Baqarah ayat yang ke-29. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka. Surah Al-Baqarah ayat 29 menjadi bukti bahwa Allah meletakkan tanda-tanda itu, betapa Quran ini terjaga, tidak ada kesalahan sekecil apapun. Ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian bumi dan apapun yang ada padanya secara keseluruhan. Kemudian Allah menuju pada penciptaan langit, dan Allah kemudian menyempurnakan penciptaan langit itu sesempurna-sempurnanya. Kemudian Allah menjelaskan secara detail. Setelah mengatakan fasawwahunna, kemudian Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Perhatikan ayat yang bagian akhir itu. Ketika Allah menyempurnakan penciptaan langit-langit itu, jumlahnya banyak, bukan 1, bukan 2. Allah mengatakan banyak. Ketika Allah mengatakan banyak, Allah memerincinya secara detail, yakni dikatakan di ayat itu sab'a samawat, 7 lapis langit. Ketika Allah berkata 7 lapis langit, perhatikan huruf demi huruf yang termaktub pada ayat itu. Sin, ba, ain. Sin, mim, waw, ta. Silakan hitung berapa jumlah hurufnya. Sudah hitung hurufnya? Kenapa Al-Quran seperti ini? Ketika Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit, Allah meletakkan 7 huruf sebagai tanda bahwa itu bukti Quran terjaga sampai pada level huruf demi huruf. Itulah sebabnya kenapa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat bahwa ketika kita membaca Al-Quran,
Yang diganjar oleh Allah bukan sekedar membaca surah demi surah. Yang diganjar oleh Allah bukan sekedar membaca ayat demi ayat. Yang diganjar oleh Allah bukan sekedar membaca kata demi kata. Yang diganjar oleh Allah justru sampai pada level membaca huruf demi huruf. Tidak salah bila Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit. Allah meletakkan 7 huruf sebagai tanda di situ. Itulah sebabnya di awal-awal surah Al-Quranul Karim Allah berkata, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Dzalikal kitab, ay bimakna hadzal kitab, inilah yang dimaksud Al-Quran, kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran itu petunjuk bagi siapapun, tidak peduli siapa kita. Al-Quran itu petunjuk. Sebelum Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, Allah telah memberikan jaminan. Itulah sebabnya Allah berkata la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah garansi. Kalau saya sebut garansi, panjenengan pasti paham yang saya maksud. Emas 24 karat itu ada garansi. Salah satu garansi adalah bukti surat dan registrasinya. Ada kode-kodenya. Dan itulah sebabnya garansi itu penting. Sebelum sesuatu itu diutarakan, Allah mengikuti pola yang sama. Sebelum Al-Quran dijadikan sebagai panduan hidup, sebagai hudan, Allah menggaransinya supaya tidak ada seorang pun yang ragu terhadap Al-Quran ini. Celaka bagi siapapun yang ragu terhadap Quran, dan celaka bagi mereka yang meragukan Quran sementara mereka melihat langsung betapa Allah menjaganya sampai detail pada tingkat huruf demi huruf. Itulah sebabnya kita bisa lihat sampai hari ini, dan sampean atau panjenengan melihat langsung kata demi kata yang tadi saya sebut, huruf demi huruf menjadi hujjah bahwa Al-Quran memang sebagai hudan, sebagai petunjuk. Maka dari situlah saudara-saudara sekalian, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah yang sangat rahasia ini. Bagi saudara-saudara yang belum optimal menjalankan puasa, belum menjalankan puasa dalam tingkatan yang substansial, yang baru berpuasa dalam tingkatan yang ritual, hanya sekedar berbuka dan sahur bersama, tidak sampai pada pemahaman yang sempurna apa tujuan dari puasa ini. Tujuan puasa adalah pembersihan jiwa. Tidak ada upaya pamer kepada siapapun. Tidak ada upaya untuk merasa paling hebat dari siapapun. Justru di saat-saat seperti inilah kita merasa sebagai hamba yang paling dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sebagai hamba yang tidak pernah punya kelebihan dibanding siapapun. Dari situlah kita merasa banyak kekurangan pada diri kita masing-masing. Kita tahu kita pasti punya kelebihan satu dengan yang lain. Kita tahu kita pasti punya kekurangan satu dengan yang lain. Tapi dari situlah kita diajak oleh Allah untuk introspeksi diri melalui puasa ini. Dan melalui puasa ini pula kita diajarkan untuk menjauh dari sesuatu kekhilafan sekecil apapun, menjauh dari kesalahan sekecil apapun. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjauh dari syaitan.
Ketika kita mendekat dengan syaitan, pada saat itulah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita mendekat kepada Allah, Allah akan selalu membersamai kita. Allah akan selalu melindungi kita. Allah akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita pasti punya pengalaman masing-masing. Pengalaman masing-masing itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita semua manusia ini memang kadang tidak bersabar. Kita semua ini rata-rata tidak bersabar. Tapi dengan puasa ini kita diajarkan untuk bersabar. Bersabar dan bersabar sampai Allah izinkan. Bukankah kita menahan mulai tadi subuh sampai maghrib tiba? Itu adalah latihan bersabar, dan tidak semua orang bisa mewujudkan itu. Tidak semua orang. Maka kesabaran tingkat tinggi adalah di bulan yang suci ini, dan kita diuji untuk itu. Kalau kita bersabar untuk sesuatu yang halal, maka selanjutnya kita bersabar untuk sesuatu yang haram. Saya ulangi lagi. Bila kita mampu bersabar untuk sesuatu yang halal, selanjutnya adalah kita bersabar untuk sesuatu yang haram. Bayangkan kalau semua manusia memahami ibadah yang sangat rahasia ini, kita pasti tidak menemukan satupun orang yang berbuat jahat di sekitar kita. Cuma masalahnya, tidak semua orang paham mengenai soal ini. Panjenengan sudah menjadi saksi atas kehidupan saya dalam beberapa bulan. Saya tidak bisa sholat sempurna seperti panjenengan semua. Sejak bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan saya hanya duduk dengan sholat di atas kursi. Sebetulnya saya tidak bersabar. Apakah itu akan selama-lamanya? Apakah itu akan terjadi selama-lamanya dalam hidup saya secara pribadi? Saya kadang-kadang iri melihat panjenengan bisa sujud sempurna. Kadang kesabaran saya diuji. Rukuk saja sakit punggung. Kaki untuk berdiri lama sakit. Tetapi persis di bulan Ramadan, Allah izinkan saya untuk sujud sempurna. Disitulah pelajaran berharga bagi saya. Kesabaran itu memang tidak mudah. Di saat seperti itu Allah izinkan di bulan yang sangat suci, dan saya diperintahkan untuk penyucian jiwa. Dan kita semua diperintahkan untuk penyucian jiwa. Dan penyucian jiwa itu tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Dan itu kita bertarung pada diri kita sendiri. Peperangan dahsyat adalah melawan jiwa kita sendiri. Dan itu adalah peperangan yang sangat besar. Dari situlah Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat seperti ini, kita melebur dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat-saat seperti ini, kita menghilangkan semua khilaf dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya di awal Syawal besok, kita melebur kesalahan dan kekhilafan kita di hadapan manusia. Pada saat itulah kita dibersihkan sesuci-sucinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Berbahagialah jika kita memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini. Semua kita kembali kepada Allah dengan sebersih-bersihnya. Itulah semua dambaan kita semua. Dan itulah dambaan setiap orang. Sehingga kita dipanggil dengan ungkapan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inilah panggilan yang sangat-sangat mesra dari Allah kepada kita. Dan itu sebagai pembeda ketika Allah berkata, Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau kita dipanggil Allah dengan sebutan Ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita adalah orang-orang yang spesial. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang menjalankan puasa ini benar-benar menjadi orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat-saat seperti inilah
Marilah kita optimalkan 2 hari yang sangat singkat ini, waktu yang mustajabah ini, untuk mendoakan semua keluarga kita, untuk mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan diri kita pribadi. Doa yang sangat khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita meninggalkan Ramadan. Inilah pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mungkin sesingkat ini yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan semua. Barangkali ada yang mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga minta ampun dosa, sehingga kalau kita Ramadan selesai dengan benar, insya Allah dosa kita diampuni. Dan seperti yang dikatakan, kita seperti bayi yang baru saja lahir, tidak ada dosa. Tapi bukankah dosa ini kan juga ada dua, ada dosa yang kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia ini kan tidak bisa kita hanya mintakan kepada Allah, artinya kan sebenarnya tidak bisa benar-benar bersih dosa kita. Nah, ini gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang patut kita harus pahami, tidak ada seorang pun manusia, siapapun kita, yang tidak pernah melakukan kekhilafan. Tidak mungkin kita tidak pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan itu besar maupun kesalahan itu kecil, baik itu dosa besar maupun dosa itu kecil. Dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa yang sifatnya vertikal, sedangkan dosa yang kita lakukan kepada sesama adalah dosa yang sifatnya horizontal. Kesemuanya itu dosa, dan itu tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita supaya kita benar-benar dengan puasa ini kita melakukan pembersihan jiwa? Inilah momen untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang kita pernah lakukan di hadapan Allah. Dan pada saat yang sama, seharusnya, saya katakan seharusnya, kita juga mendoakan orang-orang yang pernah kita zalim kepada mereka. Kita selalu mendoakan mereka yang kita pernah berbuat zalim kepada mereka, baik mereka yang sudah wafat maupun mereka yang masih hidup. Berbahagialah kita, dan berbahagialah kita bila kita pernah berbuat zalim, kita kemudian sowan kepada mereka di hari-hari seperti ini. Fa insyaallah mereka pasti akan menerima kita dengan tangan terbuka. Tetapi bila mereka belum mampu, dan kita pun juga belum mampu untuk memanfaatkan momen bulan seperti ini, di awal Syawal, kita mencoba untuk melebur dosa itu kepada mereka yang telah pernah kita berbuat zalim. Dan itulah yang bisa kita lakukan. Dan kalau itu sudah kita lakukan, Allah jamin, kalau memang ada itikad baik, ada tujuan baik, bahwa kita memang mau mengakui kesalahan kita, Allah pasti akan mengampuni kita. Memang tidak ada jaminan bahwa orang yang pernah kita zalimi itu akan memaafkan kita. Bisa jadi mereka masih ragu dengan pengakuan kita. Tetapi Allah tahu apa yang ada dalam diri kita. Apakah pengakuan yang kita lakukan di hadapan orang yang pernah kita zalimi itu adalah pengakuan yang tulus? Allah pasti tahu. Dan Allah pasti akan mengabulkan. Jika itu memang betul, Allah pasti akan mengampuni kita. Percayalah, Allah tidak pernah zalim kepada kita. Dan percayalah, kalau kita memohon pengampunan,
maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, maka Allah pasti akan menghilangkan semua kesalahan itu. Ingat nenek moyang kita, Nabi Adam, pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu adalah kehilafan. Allah memberikan pengampunan karena dia taubatan nasuha. Tetapi celaka bagi orang yang mengikuti jejak iblis, justru dia tidak mau mohon pengampunan sampai hari ini. Dan karena sikapnya seperti itu, Allah belum memberikan pengampunan. Maka tirulah nenek moyang kita, Nabi Adam. Jangan meniru orang yang justru sangat nyaman dengan kesalahan. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan itulah rumus dunia sebenarnya. Kalau sudah seperti itu, maka fa insyaallah kita kembali kepada Allah dengan sebersih-bersihnya di awal Syawal besok. Ada yang lain? Terkait pemahaman terkait istilah beriman dan berislam. Di dalam Al-Quran kita ada yang mengatakan kamu belum beriman, tapi kamu belum berislam. Apakah di sini bisa dikatakan orang Islam pun bisa dikatakan belum beriman juga? Terima kasih. Orang yang beriman tentu berbeda dengan orang yang berislam. Berislam itu ketika seseorang sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah bukti konkret dia telah berislam. Dan ketika dia telah berislam dengan setulusnya, Allah sudah garansi orang itu sudah mendapatkan kartu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sedangkan orang yang beriman itu akan menentukan surga di lapis mana. Surga VIP atau surga standar atau surga ekonomi. Yang menentukan adalah iman itu. Dan iman inilah bukan sekedar kepercayaan. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung dari sikap seseorang, bagaimana dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah iman itu menjadi panggilan yang sangat-sangat spesial yang ditujukan kepada mereka yang bisa mengemban amanah. Itulah sebabnya Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan diperintahkan di situ salah satunya adalah amanah berpuasa. Tidak semua orang bisa menjalankan puasa itu. Maka saya paling tidak nyaman bila ada orang berjualan di siang hari. Dia satu-satunya itu pekerjaan yang untuk menghidupi keluarganya, kemudian di sweeping. Saya tidak merasa nyaman dengan seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang musafir, dia butuh makan di siang hari. Justru kita sendiri yang harus menahan. Sekalipun banyak makanan di depan kita, kalau betul-betul kita bisa mampu untuk menjaga, tidak mungkin itu membuat kita terpengaruh dan tergoda dengan makanan itu. Memang untuk masyarakat kita belum sampai ke arah sana. Tapi kalau kita di negara-negara Eropa udah biasa. Nggak perlu Anda sweeping-sweeping seperti itu. Ini bicara soal tingkatan cara beragama. Ya, tidak semua orang bisa beragama seperti kita. Ada yang beragama level biasa. Intinya, orang yang beriman, apapun yang ada di depan kita, itu nggak ngefek. Saya ulangi lagi.
Bila kita dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, apapun yang ada di depan kita itu nggak ngefek. Kalau saya sebut nggak ngefek, paham? Tidak ngaruh. Dan dari situlah kita diuji. Sekali lagi, orang yang beriman bisa mengemban amanah. Salah satu amanah adalah perintah untuk berpuasa, penyucian jiwa itu. Dari situlah tingkatan iman lebih tinggi dibanding keislaman itu sendiri. Semoga Allah semakin menaikkan makom iman kita lebih tinggi dan lebih tinggi. Dan kita berproses. Sekali lagi kita berproses. Maka jangan pahami agama dari kulitnya. Pahami agama sampai pada substansinya. Pahami puasa bukan hanya soal kulitnya, berhenti makan, berhenti minum, tapi tidak berhenti menggunjing orang. Berhenti makan, berhenti minum, tapi tidak berhenti marah-marahan. Berhenti makan, berhenti minum, tapi masih ngentit duit orang. Berhenti makan, berhenti minum, tapi mengentit zakat orang. Ini bukan puasa yang benar. Ini adalah puasa ritual, bukan puasa substansial. Puasa substansial adalah berhenti dari segala sesuatu yang membuat Allah tidak ridha. Berhenti dari segala sesuatu yang membuat Allah tidak suka, sekecil apapun. Kalaupun seandainya kita jatuh ke dalam kekhilafan, langsung pada saat itu, tidak menunggu waktu lagi, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah Allah akan selalu membersamai kita dan Allah melindungi kita. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan 2 hari terakhir ini kita akan sahur 1 kali lagi. Manfaatkan hari-hari seperti ini untuk curhat apapun di hadapan Allah. Curhat apapun. Karena ini adalah kesempatan terakhir. Boleh jadi di antara kita yang hadir di sini, kita tidak akan ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Kita tidak tahu umur kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin umur kita, kecuali hanya Allah sendiri yang tahu. Lakukan kebaikan senyampang kita bisa lakukan itu. Lakukan sekecil apapun kebaikan, senyampang hidup masih ada dalam diri kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Puasa bagi umat Islam dan juga dijalankan oleh orang sebelumnya. Pertanyaan, kepuasan saat ini masih asli atau sudah dimodifikasi? Terima kasih. Kalau tidak salah hari ini atau kemarin ya, seingat saya hari ini, saudara kita kaum Hindu menjalankan perayaan Hari Nyepi. Hari Nyepi itu tidak boleh melakukan 3 hal. Amati lelungan, amati karya, dan amati geni. Amati lelungan berarti tidak bepergian. Artinya kalau tidak berpergian ya tidak kemana-mana. Dia harus diam di satu tempat. Yang kedua, amati karya, tidak bekerja. Artinya tidak beraktivitas apapun. Maksudnya tidak beraktivitas duniawi apapun. Dia harus konsentrasi pada aktivitas ukhrawi, aktivitas bermeditasi. Itu saudara kita kaum Hindu. Dan yang ketiga, amati geni. Kalau disebut geni pasti semua paham. Kalau geni tidak bisa dinyalakan, otomatis tidak bisa minum. Kalau geni tidak bisa dinyalakan, LPG nggak bisa dinyalakan, berarti nggak bisa makan. Berarti nggak makan, nggak minum. Berarti tidak makan, tidak minum, tidak bepergian, tidak bekerja. Berarti dia hanya bermesraan dengan Tuhan. Dia hanya konsentrasi dengan Tuhan. Itu didikan sebetulnya bagi saudara-saudara kaum Hindu. Dan itu puasa sebetulnya. Itulah sebabnya mereka menyebut upawasa. Kita menyebutnya puasa.
Upah puasa itu tidak makan, tidak minum, dan tidak beraktivitas selain hanya bermeditasi dengan Tuhan. Berarti sama maksudnya dengan kita. Kita berpuasa bukan tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak beraktivitas dalam arti beraktivitas kezaliman yang tidak menyebabkan Allah suka dengan itu. Sama sebetulnya. Ini bukan berarti menyamakan agama, bukan. Tapi mengambil kesamaan, pesan, informasi di dalam kitab-kitab suci itu. Nah, saudara-saudara kita yang non-muslim yang lain apakah berpuasa? Ya, berpuasa seperti kita. Tapi ada juga yang berpuasa tidak seperti kita. Orang-orang Katolik sendiri juga berpuasa. Orang Protestan juga berpuasa, tapi hitungan jamnya disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang seperti puasa seperti anak-anak kecil. Tahu maksudnya? Puasa beduk. Jadi ukurannya itu jam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tapi spiritnya adalah menahan. Menahan dan bersabar. Sekali lagi, menahan dan bersabar. Cuma kalau kita patokannya udah jelas. Sejak subuh sampai maghrib. Dan itu tidak bisa diubah. Karena kesepakatan para ulama begitu. Dan tidak ada ijtihad yang melampaui itu. Tidak ada ulama yang membuat ijtihad boleh berpuasa mulai subuh, sahur, kemudian berbuka waktu duhur. Tidak ada. Itu kalau ada hanya pendidikan untuk anak-anak, melatih berpuasa. Dan itu bagian dari melatih kesabaran untuk anak-anak kita. Dan itu pasti ada nilainya, ada pahalanya. Maksudnya pahala untuk anak itu. Tapi belum masuk kategori syariat yang sempurna. Tapi untuk kita, ya tidak berpuasa beduk, tidak puasa asar, tapi puasa sampai maghrib. Intinya di situ. Jadi ada ajaran puasa, tapi tidak sama persis dengan kita. Makanya ada puasa Paskah, puasa 40 hari sebelum Paskah. Ada. Dan orang Yahudi juga menjalankan puasa juga, sama seperti kita. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya berpisah, saya mohon maaf bila selama ini ada kata-kata, tutur kata-kata saya yang tidak berkenan di hati panjenengan. Mohon dimaafkan. Semoga kita menyongsong Idul Fitri menjadi manusia yang kembali ke fitrah kita semula, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.